Sebenarnya, musuh-musuh paling merepotkan bagi Sung Jinwoo, para monarch, sama sekali bukan monster gerbang biasa yang bergerak cuma karena nafsu ingin menghancurkan segalanya. Asal kalian tahu, di balik setiap makhluk ini ada ribuan tahun sejarah yang sangat berdarah, peradaban yang hancur lebur, dan seluruh dimensi yang berubah menjadi debu kosmik. Kita terbiasa melihat mereka sebagai kejahatan mutlak, tetapi ternyata, serangan mereka ke bumi bukan sekadar karena kekejaman murni, melainkan karena keputusasaan total dan purba. Mereka datang melarikan diri dari dunia mereka sendiri yang telah hancur, kabur dari kejaran pasukan ruler, dan planet kita menjadi kesempatan terakhir mereka untuk bertahan hidup. Dan hari ini kita akan membuka topeng para raja kekacauan kuno ini, kita akan melihat sifat asli mereka dan memahami siapa mereka sebenarnya sebelum mereka berbenturan dengan kekuatan Shadow Monarch. Subscribe channel ini, aktifkan loncengnya, karena di sini kita memulai perjalanan kelam menyusuri sejarah para Titan. Kita akan mulai dengan sosok yang pertama kali melakukan penghinaan pribadi yang tak termaafkan kepada Jinwoo, penguasa kaum es, Ice Monarch. Sebenarnya, karakter ini adalah perwujudan nyata dari kekejaman yang dingin dan sangat penuh perhitungan. Asal kalian tahu, di dimensi asalnya dia bukan sekadar elf raksasa. Dia menguasai gurun es abadi, tempat kematian itu sendiri akan membeku hanya dengan tatapannya. Seperti yang ternyata terungkap melalui lore yang lebih dalam, Ice Monarch selalu menjadi seorang penakut dan sangat berhati-hati dalam hal terburuk. Dia tidak pernah maju bertarung jika tidak yakin 100% akan menang. Karena alasan itu pulalah dia mencoba dengan sangat keras untuk membunuh Jinwoo ketika pemuda itu belum menerima seluruh kekuatan Ashborn. Panah-panah es dan sihir pembeku ruang miliknya diciptakan untuk mengendalikan medan perang dan menjaga musuh tetap berada di kejauhan. Sebenarnya, kesombongannya cuma menutupi ketakutan liar dan luar biasa besar terhadap bayangan. Waduh! Dan ketika Jinwoo akhirnya berhasil menyusulnya, Ice Monarch tidak mati sebagai raja yang agung, melainkan seperti binatang yang terpojok yang menyadari bahwa dari sihir esnya tidak ada lagi yang tersisa, bahkan abunya pun tidak. Beast Monarch, Raja Taring, memiliki sifat yang sama sekali berbeda. Asal kalian tahu, makhluk ini adalah kebalikan total dari Elf es. Beast Monarch menguasai dunia alam liar, tempat hanya predator terkuat yang bisa bertahan hidup. Sebenarnya, momen ketika dia mengkhianati Ashborn dalam perang kuno telah menentukan seluruh takdirnya. Seperti yang ternyata terjadi, Raja Taring menempatkan insting bertahan hidup di atas kehormatan apapun. Kekuatan fisiknya sangat gila. Dia bisa merobek ruang dengan tangan kosong dan bergerak secepat kecepatan suara. Sialan, tapi kepalanya tetaplah kepala serigala pemburu. Dia hanya menyerang yang lemah. Ingat bagaimana dia mengejek Jinwoo ketika pemuda itu terluka parah, tetapi begitu Shadow Monarch bangkit kembali dalam wujud aslinya, Beast Monarch langsung melipat ekornya di antara kaki dan mencoba kabur dari medan perang. Sebenarnya, gagasan tentang penguasa yang liar dan egois yang hanya menghormati kekuatan kasar dan siap memangsa siapa saja yang lebih lemah ini sangatlah mendalam. Asal kalian tahu, ini sangat mirip dengan bagaimana monster bekerja di judul-judul terkenal lainnya. Sebagai contoh, jika kalian pergi ke bagian daftar putar channel kami, di sana analisis mendalam tentang Tensura sudah menunggu kalian. Tempat Rimuru juga bertemu dengan para raja binatang buas yang liar dan membangun hierarkinya sendiri. Kalian harus melihat playlist itu setelah video ini untuk membandingkan bagaimana cara berpikir para monster. Dalam solo leveling, insting binatang dari Monarch of the Fangs itu pada akhirnya membawa dia ke akhir yang paling memalukan di tangan Jinwoo. Namun, semua Monarch ini sebenarnya cuma bayangan kabur, kelompok yang berjalan di depan teror sesungguhnya dari alam semesta ini. Sebenarnya, musuh utama dan paling mengerikan bagi umat manusia selalu Antares, Dragon Monarch, Raja para Naga. Asal kalian tahu, makhluk ini diciptakan oleh Absolute Being sebagai alat kekacauan terkuat.
Pasukannya terdiri dari miliaran naga raksasa yang bisa membakar seluruh dunia hanya dengan satu embusan api purba. Seperti yang ternyata terungkap, Antares tidak mengenal rasa takut, keraguan, maupun belas kasihan. Dia lahir untuk perang dan sangat menikmatinya. Mananya begitu besar hingga kehadiran murninya di bumi melelehkan realitas ruang. Bahkan Ashborn sendiri pada masanya mengatakan bahwa dalam pertarungan bersih 1 lawan 1, Antares praktis tidak terkalahkan. Sebenarnya, beban berat sesungguhnya dari Antares adalah bahwa bajingan ini meremehkan intrik atau permainan politik apapun dari para ruler. Asal kalian tahu, berbeda dengan si penakut Ice Monarch, Raja para naga selalu maju di barisan depan pasukannya. Wujud aslinya, seekor naga kolosal yang ditutupi baju besi sisik merah darah, dengan hanya melihatnya saja sudah menanamkan ketakutan mati bahkan kepada para national level hunter. Seperti yang ternyata terjadi, embusannya, Breath of Destruction, bisa melenyapkan tidak hanya benda material, melainkan jiwa terdalam dari musuh, tanpa menyisakan jejak sedikit pun agar bisa dibangkitkan kembali dalam pasukan bayangan. Brengsek, ketika Antares akhirnya menginjakan kaki di bumi, dia tidak datang untuk menaklukkan manusia. Dia datang untuk menggelar pesta pora terakhir yang agung dari daging murni dan api. Mananya begitu berat hingga orang-orang normal di seluruh planet pingsan hanya karena mendengar gema kemurkaannya. Anjir! Pertarungan antara Sung Jinwoo dan Antares di pulau adalah titik tertinggi dari seluruh solo leveling. Sebenarnya, Jinwoo untuk pertama kalinya bertemu dengan rival yang tidak bisa dia kalahkan hanya dengan kekuatan fisik murni. Asal kalian tahu, meskipun dia memanggil seluruh pasukan bayangannya yang tak terbatas, Jinwoo nyaris tidak bisa menahan amukan naga-naga yang murka. Seperti yang ternyata terungkap, Raja Kehancuran menghabisi para jenderal bayangan tingkat elit sebanyak ratusan hanya dengan satu serangan, seolah-olah dia sedang bermain-main. Pertempuran ini memperlihatkan wajah asli para monarch. Mereka bukan sekadar monster yang kuat, mereka adalah bencana alam tingkat kosmik yang lahir ketika alam semesta ini diciptakan. Jinwoo sebenarnya hanya bisa menang melawan Antares berkat kecerdikan murni dan dengan bantuan para ruler yang menancapkan tombak cahaya mereka ke tubuh Raja Naga. Namun, bahkan saat menjemput ajalnya, Antares tidak menyerah. Dia pergi dengan kepala tegak, seperti seorang raja sejati yang hidup untuk bertempur dan mati di dalamnya. Sebenarnya, tragedi dari semua monarch adalah bahwa mereka tidak pernah memiliki pilihan lain. Asal kalian tahu, Absolute Being menciptakan mereka cuma untuk menghancurkan, sementara para ruler dibuat untuk membangun. Mereka adalah tawanan dari sifat mereka sendiri, selalu dikejar-kejar hingga ke sudut-sudut gelap alam semesta, sampai akhirnya mereka menemukan akhir mereka di planet kecil bernama Bumi ini. Jinwoo, dengan menghabisi mereka, tidak hanya menyelamatkan umat manusia. Ternyata dia memutus lingkaran setan pembantaian kosmik yang telah berlangsung miliaran tahun, memberikan jiwa-jiwa para raja kuno itu istirahat abadi yang sudah bertahun-tahun menjadi hak mereka. Tetapi bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pikir Antares layak mendapatkan rasa hormat karena menjadi musuh paling jujur dan terkuat di sepanjang sejarah? Sebenarnya, kesetiaannya pada jati diri dan kekuatan fisiknya yang begitu buas membuat dia menjadi salah satu karakter terbaik dalam manhwa ini. Tuliskan apa yang kalian pikirkan di kolom komentar, karena sebenarnya ide-ide kalian adalah dukungan terbaik agar channel ini bisa terus berkembang. Agar kalian tidak tersesat di antara sekian banyak video di YouTube, langsung saja pergi ke bagian daftar putar di halaman utama. Pilih tema yang paling kalian sukai, dan lanjutkan petualangan menyusuri lore dari serial favorit kalian. Berikan like, subscribe, dan klik loncengnya. Terima kasih telah menonton video ini, jaga diri kalian baik-baik, dan sampai jumpa di video berikutnya. Sebenarnya, apa yang akan datang nanti bakal jauh lebih keren. Sampai jumpa di sana.